Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Malam yang dramatis dari Abdullah bin Khalifa Stadium, dan kita berhasil akhirnya lolos untuk pertama kali dalam sejarah ke babak 16 besar Piala Asia. Sebuah tinta emas yang kita torehkan apapun caranya, bagaimanapun juga jalan yang kita tempuh. Hari ini tanggal 25 Januari 2024 sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita berhasil akhirnya melaju ke babak knockout stage di ajang Piala Asia. Sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, penuh tantangan, penuh juga dengan tekanan bahkan kritikan. Tapi kita buktikan bahwa dengan semangat dan juga tentunya dengan pantang menyerah, berusaha terus, dan juga tentunya ada keberuntungan, Indonesia akhirnya berhasil mencatatkan tinta emas. Dari tempat inilah, dari Abdullah bin Khalifa Stadium, 2 kali Indonesia mendapatkan berkat yang luar biasa, mengalahkan Vietnam di tempat ini. Setelah 7 tahun kita berhasil melakukannya, dan baru saja berlangsung selesai pertandingan yang kebetulan gue tadi hadir di sini menyaksikan pertandingan antara Kyrgyzstan dan juga Oman. Oman sempat unggul duluan, bahkan setelah itu mereka berapa kali dapat peluang, tapi penampilan dari penjaga gawang Kyrgyzstan yang bukan mungkin tapi sebaiknya juga kita perlu mengucapkan rasa terima kasih. Luar biasa penantian yang begitu lama, dan banyak pengorbanan yang kita lakukan, dan kita lihat hasilnya adalah sebuah pencapaian yang sangat positif. Terima kasih buat para pemain kita yang terus berusaha, tidak kenal menyerah, tidak mendengarkan omongan-omongan ocehan orang yang tidak produktif. Dan sekali lagi sejarah itu tercipta di Qatar, di Abdullah bin Khalifa Stadium. Jujur saat ini gue ada di stadion, gue sudah packing, pesawat gue juga sudah tinggal mungkin ya 10-12 jam lagi dari sekarang akan take off. Dan tentunya gue akan putar balik, akan tetap stay di Qatar untuk menemani perjuangan tim nasional Indonesia di babak 16 besar. Nggak peduli siapa lawannya, seperti apa lawan kita nanti, entah Australia atau siapapun, gue nggak ngelihat saat ini. Yang gue mau ngasih tahu kepada kalian bahwa sukses come to those who wait, dan itulah yang didapatkan oleh pasukan Sintayong. Kita terus berusaha, terus menunggu, dan sukses itu datang. Perasaan yang bahagia tapi deg-degan juga teman-teman semua. Tadi ketika melihat menit di papan skor injury time 7 menit, itu adalah 7 menit yang terlama dalam hidup kita semua mungkin. Ketika menghadapi Vietnam, injury time-nya 10 menit, itu adalah 10 menit yang terlama. Sekarang 7 menit, tapi 7 menitnya terasa seperti 700 tahun. Mungkin terasa berlebihan, tapi itulah perasaan yang gue yakin mewakili seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kita tidak berhenti berdoa. Itulah kekuatan dari doa 270 juta rakyat Indonesia. Jangan pernah meremehkan doa, karena gue yakin di setiap sanubari kalian semua, kita mendoakan tim nasional kita untuk bisa sukses apapun caranya, selama tidak melanggar fair play. Orang mengatakan kita lolos karena nasib orang lain. Oh, tentu tidak. Kalau kita tidak mencetak gol ke gawang Irak, kalau kita tidak ada Sandy Walsh yang mencetak gol ke gawang Jepang, kalau mungkin juga kita tidak bisa menang melawan Vietnam, tidak ada tepisan dari Hernando Ari, mungkin saat ini kita sudah mengepak koper pulang ke Indonesia. Tidak ada yang mustahil, setiap keberuntungan sangat dekat atau sangat lekat dengan usaha yang kita lakukan. Dan tentunya teman-teman, bukan hanya perjuangan timnas yang akan terus kita pantau, tapi gue juga di sini akan terus menemani timnas Indonesia untuk kalian melaporkan dari Qatar, dari jantung perjuangan tim nasional Indonesia di Palagan di Qatar. Luar biasa, perasaan senang tentunya ada di hati kita semua. Kita wajib untuk menikmati ini, sangat luar biasa. Apresiasi juga buat PSSI, ya, buat Pak Erick Thohir, buat Sintayong, dan seluruh manajer timnas, dan juga seluruh asisten pelatih Sintayong yang terus bekerja, tidak memperdulikan ocehan para orang-orang yang hanya bisa mengkritik tapi tidak mendukung ketika timnas ini tampil sangat maksimal. Kini saatnya kita menikmati selama 1-2 hari ini. Let's enjoy the moment, dan
Siapapun nanti lawan di 16 besar, kita akan hadapi dan kita akan nikmati. Kalaupun kita harus gugur di fase 16 besar, itu tidak ada masalah. Yang penting kita sudah mengeluarkan kemampuan terbaik kita, seperti yang dikatakan oleh Sandy Walsh saat gue interview dia juga di Allegla, dan juga apa yang dikatakan Sintayong setelah pertandingan, bagaimana dia mengapresiasi para pemain yang sudah menurut dia memberikan kemampuan terbaiknya, sudah menunjukkan kapasitasnya sangat luar biasa, dan kita patut memberikan acuan jempol kepada Pratama dan kawan-kawan. Dan gua nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Dan ini kita lihat teman-teman, saat ini gua ada di Abdullah bin Khalifah Stadium, stadion yang benar-benar nampaknya akan kita ingat sepanjang hidup kita, karena disinilah 2 kali kita mencatat sejarah, menumbangkan dominasi Vietnam, dan juga tentunya pertandingan antara Kyrgyzstan yang kalau kalian melihat tadi benar-benar itu sebuah keniscayaan, sebuah berkat yang dikasih Tuhan oleh kita. Bagaimana kita lihat begitu banyak peluang tadi yang didapatkan Oman, tapi kiper dari Kyrgyzstan, gue lupa namanya, itu luar biasa melakukan banyak penyelamatan. Dan setelah ini gue akan ke konferensi pers, dan mungkin kalau kalian setuju gue akan mewakili kalian mengucapkan terima kasih kepada mereka, walaupun mereka mungkin tidak peduli dengan hasil ataupun impact yang kita dapatkan, tapi apa salahnya kita akan mengucapkan terima kasih kepada sang pencetak gol yang nomor 7 dan juga tentunya penjaga gawang. Luar biasa, kita mengukir sejarah di Qatar. Jujur gue cukup beruntung menjadi saksi sejarah di sini bersama dengan salah satu teman media juga dari Kompas, yang kita sudah melihat begitu banyak skenario yang yang sebenarnya bisa menguntungkan kita sejak awal. Syria, India gagal, kemudian juga Jordan, Bahrain, dan juga banyak lagi skenario yang tadinya menguntungkan kita, tapi kita lihat akhirnya di tempat inilah ternyata kita diputuskan untuk bisa lolos ke 16 besar. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang terus mengawal dan mempercayai tim nasional Indonesia, yang memberikan dukungan. Ya, gue baca juga beberapa komen kalian, ada 95% rata-rata positif, memberikan apresiasi, dan ternyata itulah teman-teman, kalau kita bersatu, kalau kita tidak membeda-bedakan, pasti doa kita akan didengar. Tapi apapun itu, sebenarnya penampilan tim nasional kita sudah tampil sangat luar biasa. Dan gue nggak tahu kehabisan kata-kata, dan ternyata gue harus putar balik teman-teman. Oke. Thank you, this is my friend Khalid. Walid, sorry. I want to say you congrats. Thank you. You deserve to qualify. Yeah. Good luck in the future. Thank you. Good luck. Thank you. Syukron, Habibi. Syukron. See you in the future. See you. Nah, tadi itu salah satu rekan gua dari Oman yang sebelum pertandingan gua mengatakan, honestly, kita berharap pertandingan ini berjalan imbang. Bahkan kalaupun harus menang, pemenangnya adalah Kyrgyzstan dengan skor 1-0, 2-1, 3-2. Seperti yang berkali-kali gua posting ke kalian, bahwa ada hitung-hitungan, bukan kita berharap dengan tangan orang, tapi ini fakta bahwa ada skenario-skenario yang mungkin saja membuat kita lolos. Dan itu memang fakta. Dan ternyata skenario terakhir, teman-teman ya, dari 8 sampai 9 skenario yang gue susun, ternyata benar-benar dikasih yang terakhir. Dan benar-benar ini seperti sebuah nggak tahu lagi. Gue nggak tahu lagi teman-teman. Oke, yang pasti sekarang gue harus kembali cari hotel. Gue nggak tahu mau tidur di mana malam ini, karena gue udah, ini jam 8:15 malam. Pesawat gue tadinya berangkat jam 8:35 pagi besoknya. Tadinya rencananya gue setelah ini langsung ke bandara, langsung pulang ke Indonesia. Tapi dengan hasil ini, gue akan stay di sini sampai di mana ujung perjalanan tim nasional Indonesia. See you. Hidup Indonesia.